Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Amin, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami menikmati berkat dan anugerah-Mu. Sebelumnya kami mau mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua supaya kebenaran firman Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik. Mari pada pagi hari ini kita akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Di dalam ayat ini, kalau kita baca selanjutnya juga ada beberapa kota yang dikecam oleh Tuhan dalam pelayanannya. Ya, bahkan kota-kota ini dibandingkan dengan kota Sidon dan Tirus dan Sidon ya. Kalau kita belajar di Perjanjian Lama, Tirus dan Sidon ini adalah melambangkan satu kota kedurhakaan ya. Kota yang banyak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 23 ayat 1 sampai 18, maka di sana kita bisa melihat dosa yang dilakukan oleh Sidon dan Tirus ini adalah kesombongan. Mereka menyombongkan diri, mereka menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Lalu di dalam Yehezkiel 26 ayat 1 sampai 28, di situ menggambarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Sidon itu. Mereka mengucap syukur atau tertawa atas penderitaan Israel. Karena bangsa Israel waktu itu runtuh, Yerusalem sudah runtuh, maka mereka tertawa, mereka puas. Jadi menertawakan kesedihan orang lain ya. Lalu di dalam Yoel pasal 3 ayat 4 sampai 8, di situ juga firman Tuhan datang kepada mereka, mencela mereka karena mereka merampas milik Tuhan. Ya, merampas milik Tuhan. Di dalam Zakaria 9 ayat 1 sampai 4, di situ menggambarkan bahwa mereka membangun tembok untuk diri mereka sendiri, yaitu mementingkan diri mereka sendiri. Jadi ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh Tirus dan Sidon. Ya. Lalu mengapa dosa yang sebesar ini tadi itu malah digambarkan kepada si Korazim ini? Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Kedua kota ini adalah kota yang terletak di Israel. Ya, kota yang terletak berdekatan dengan Kapernaum. Dikatakan bahwa di situ ada banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Mereka malah dicela, mereka malah dikecam oleh Tuhan sendiri. Bahkan di dalam ayat yang terakhir dari perikop ini dikatakan bahwa, tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi malah dosa yang mereka lakukan ini lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Tirus dan Sidon ini tadi. Mengapa Tuhan mengatakan hal ini kepada mereka? Ternyata dosa yang dimiliki oleh Korazim ini tadi, dosa yang dimiliki oleh Betsaida ini tadi adalah dosa kekerasan hati. Jadi pada saat pagi hari ini saya memberikan tema kepada kita, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Di dalam Mazmur
Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-7 bagian B dan ayat yang ke-8 firman Tuhan seperti ini berkata ya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, ya di situ huruf besar, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ya, ini adalah firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Bagaimana jangan mengeraskan hati. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Meriba ini, di masa dan di Meriba ini adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari bangsa Mesir, dipimpin oleh Allah melalui Musa, kepemimpinan Musa, dan tibalah di suatu tempat mereka mengalami kehabisan air dan mereka tidak bisa menemukan air di situ. Ketika mereka kehabisan air, mereka tidak bisa menemukan air, maka mereka mulai bersungut-sungut dan bertengkar dengan Musa. Sehingga firman Tuhan ini datang untuk mengingatkan kita jangan mengeraskan hati. Padahal firman Tuhan berkata, bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sama seperti orang-orang yang ada di Betsaida ini tadi, Korazim ini tadi. Saya percaya karena mereka berdekatan dengan Kapernaum, mereka pasti sudah mendengar tentang Yesus. Mereka sudah pasti mendengar, bahkan ada pasti di antara mereka yang sudah melihat perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka. Tapi apa yang mereka punya? Kekerasan hati mereka membuat mereka tidak percaya, bahkan menolak apa yang diperintahkan atau difirmankan oleh Tuhan. Ya. Kalau saya melihat tadi kekerasan hati ini dari artinya itu, kekerasan hati ini, jangan keraskan hatimu ini memiliki beberapa arti. Bisa saja seperti, satu, kekerasan hati ini adalah hati yang tidak mau mengerti. Bapak Ibu Saudara mengingat tentang perumpamaan tentang penabur. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu diartikan adalah orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu diambil daripadanya. Jadi sama juga ini, kekerasan hati ini orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Padahal sudah mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti, tidak memahami. Lalu kekerasan hati ini juga digambarkan seperti keras kepala. Bapak Ibu Saudara tahu keras kepala? Bebal. Sudah diajar tapi tidak mau melakukan. Lalu hati yang tegar menolak. Memang jelas-jelas menolak. Ini keras hati. Menolak akan kebenaran firman Tuhan. Menolak nasihat-nasihat firman Tuhan. Menolak ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Lalu hati yang sombong. Sombong tahu Bapak Ibu Saudara? Menganggap diri lebih hebat daripada orang yang lain. Terkadang kita juga menganggap diri kita lebih hebat daripada Tuhan. Kita tidak bertanya kepada Tuhan ketika kita menjalani hari-hari kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan hikmat pengetahuan kita. Itu dianggap sombong, kesombongan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak bertanya, tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu adalah kesombongan, keras hati. Lalu, selain itu adalah hati yang sukar tersentuh. Nah, sukar. Sulit untuk dijamah ketika sudah datang diairi oleh kebenaran firman Tuhan, tetap menolak. Ya, defense, menolak terus kebenaran firman Tuhan itu, ditolak. Itu adalah keras hati. Tapi pada saat pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Jika engkau mendengar suara Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hati. Kalau kebenaran firman Tuhan datang kepada kita, mari jangan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan datang berupa teguran di dalam hidup kita, berupa nasihat di dalam hidup kita, mengingatkan kita walaupun itu berat mungkin, walaupun itu menyakiti hati kita mungkin, tapi jangan mengeraskan hati. Belajar memahami kebenaran firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupan kita.
Sehingga kita tidak menjadi keras hati, tapi hati kita boleh dilembutkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena orang yang keras hati ini tadi, kalau kita baca di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-10 dan 11, di situ dijelaskan bahwa 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jangan sampai Tuhan menolak kita karena kita mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tidak menemukan jalan di saat kita menghadapi satu masalah. Kita berbelok-belok di situ-situ saja. Karena apa? Karena kita mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terima itu dengan senang hati. Jangan keraskan hatimu, tapi biarlah hatimu selalu menerima kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini sudah kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami akan belajar memahaminya, merenungkannya di dalam hidup kami, dan kami belajar melakukannya lewat kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sertai kami di sepanjang hari ini. Dalam setiap aktivitas, kegiatan yang akan kami lakukan, jadikan berhasil. Sehingga di dalamnya nama Tuhan yang akan dipuji, dipermuliakan. Itu bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi kerinduan kami pada pagi hari ini. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.